Assalamualaikum, hai. Oke, ini masih sebenarnya ini masih di waktu yang sama ketika aku merekam video yang pertama, begitu. Sebenarnya, tapi karena ya keterbatasan apa namanya? Ih, pamer banget ya. Keterbatasan ituan apa sih waktu diedit gitu ya, karena mungkin ini nggak bakal aku edit gimana gimana sih, cuman kayak motong gitu. Ada beberapa yang motong kayak misalkan aku di awal suka giginian giginian gitu atau begini, ini menandakan ini video yang aku rekam kedua gitu ya, itu bakal aku potong pasti biasanya begitu ya. Jadi karena keterbatasan kapasitas untuk mengedit, makanya aku membagi video ini menjadi beberapa bagian begitu ya. Oke, kita lanjut aja. Minder kak jadi orang gendut mau apa-apa, jadi nggak pede mau deketin cowok. Oh, aku kira ada lanjutannya. Kan biasanya orang kadang nanya begitu tuh ada. Kadang dia tuh nanya tuh ada paling banyak biasanya tiga sih, kayak tiga tiga kotak pertanyaan gitu. Jadi dia ngisinya sebanyak 3 kali gitu ya, saking panjangnya ceritanya dia gitu. Sebenarnya kalau masalah per PDKT-an aku bukan ahlinya, dan ya aku juga nggak PDKT sama siapapun gitu, aku pribadinya ya. Jadi aku nggak ngerti masalah itu, jadi no comment ya. Kalau masalah yang aku tidak alami, aku tidak akan mengomentari sok-sok tahu begitu ya. Jadi masalah minder sebenarnya mungkin karena ya itulah, minder adalah sebuah masalah yang membuat kita tidak bisa percaya diri. Begitu. Jadi tapi dia nggak minta saran ya. Kalau nggak minta saran nggak usah dikasih, nggak. Kalau nggak minta saran nggak usah dikasih saran berarti ya. Karena pada dasarnya manusia itu biasanya butuh tempat untuk curhat, bukan butuh tempat untuk minta saran. Oke, nggak usah kita kasih saran ya. Dulu gendut, ditambah muka jerawatan parah, jadi bahan bulian sampai sekarang nggak bisa pede. Salah jerawat mungkin ya beberapa orang ya karena hormon biasanya begitu ya. Cuman kalau pengalaman aku pribadi, memang dulu aku kayak waktu SMP jerawatan parah banget gitu. Aku nggak bilang ini semua orang mungkin sama kayak gini ya. Tapi mungkin ada beberapa di antara kalian yang kasusnya sama kayak aku. Jadi aku jerawatan parah gitu. Terus aku tuh tipe jerawatnya tuh kayak apa ya? Kalau kata mama aku tuh itu jerawat batu gitu. Jadi si jerawatnya itu nggak matang yang ngejendul putih gitu. Jerawatnya tuh kayak yang bisul gitu loh, kayak bisul nih. Oh, ini udah bekas-bekasnya sih tuh. Oh iya nih, buat kalian yang menganggap aku amat sangat mulus mukanya terus sering nanyain skincare, aku tuh nggak mulus tuh. Tapi ini lagi banyak banget sih jerawat. Gak tau ya, semenjak di rumah aja aku jadi banyak berjerawat gini. Mungkin karena mandinya enggak 3 kali sehari kali ya, begitu. Terus dulu itu aku jerawatan, iya sama kasusnya dulu tuh jerawatan biasanya. Aku tuh waktu kayak pulang sekolah SMP gitu, kan aku di Pangandaran tuh kan panas ya. Pangandaran tuh panas, terus kayak di jalan tuh banyak debu. Sebenarnya di Bandung dan di kota manapun kayaknya emang banyak debu ya. Tapi dulu tuh kayak kalau aku ngerasa sih di Pangandaran itu dia debunya tuh bener-bener debu yang bisa terbang dan bikin kelilipan ke mata gitu loh. Jadi kayak kalau kalian jalan nih, jalan, apalagi naik sepeda atau jalan boleh lah. Lagi naik sepeda atau jalan terus ada angin dari depan, gitu tuh udah pasti kelilipan kalau kalian nggak merem gitu. Karena saking si kayak pasir atau debunya tuh kayak ya gitulah. Kebayang nggak sih? Iya gitulah. Intinya gitu ya. Nah, karena saking banyaknya debu yang begitu tuh, aku tuh kadang pulang karena males. Nih, ini emang males tuh penyakit. Karena males, aku jadi enggak, apa namanya, enggak itu loh, enggak cuci muka, enggak cuci muka, enggak mandi kadang gitu. Ya emang jorok banget, jijik banget emang. Gitu, makanya itu jangan ditiru ya. Kita harus mencintai diri ini dengan cara menghargai diri ini juga. Mandi, ih, sombong banget begini-begini ya. Mau mandi, cuci muka, apa segala macem gitu ya. Ngomongin perihal bulian ya, aku tuh emang sampai sekarang ya, mungkin beberapa di antara kalian, mungkin kalau kalian nonton ini ya, beberapa di antara kalian nganggep kayak Lina tuh kayak pede banget sih. Maksudnya gini gini gini, gini 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 ya kamu enak. Ini yang aneh loh ya. Aku kadang sering banget baca kayak, kak kamu mah enak, kamu pede, kak kamu mah enak, kamu imut walau gendut gitu ya, gitu gitu.
Dan aku pribadi ya sebenarnya aku dibully tuh, ya kalau ngomongin ini bully ya, cuman aku karena tidak menganggap itu hal yang serius untuk aku pikirkan, aku jadi biasa aja, aku nganggap semua itu jadi bercanda kan sekarang tuh. Jadi eh, aku merasa aku terlihat lebih baik, jadi kayak aku menjadi diri aku yang versi lebih baik itu ketika aku udah berdamai dengan diri sendiri. Nah, caranya itu dengan bersyukur. Akhirnya setelah bersyukur nih ya, tapi bersyukur sepenuhnya. Habis itu aku jadi bisa berdamai nih dengan diri sendiri. Akhirnya nggak ada lagi kata minder. Ya udah, sisanya apa? Sisanya percaya diri. Nah, karena percaya diri ini aku sering share, entah itu di Instagram, entah itu di Twitter, dan kayak respon orang tuh, ih kok kamu bisa sih begini? Ya, ya begitulah. Terus kayak, ih kamu imut kayak gini. Itu ya, itu datang ketika aku sudah menjadi diri aku yang percaya diri begitu loh. Padahal dulu-dulu kayak waktu aku masih minder banget gitu ya, anaknya teh kayak, aduh aku males males deh gini, dibully terus ini apa segala macam. Itu kak, aku nggak seperti ini gitu loh. Maksudnya secara fisikly memang seperti ini, tapi secara ekspresi mungkin ya, atau kayak menyikapi hal-hal begitu aku nggak sesantai ini gitu, nggak. Aduh dulu tuh apalagi waktu SMP ya, waktu SMP itu nggak ada, SMP SMK deh, sampai SMK, SMP SMK itu masa-masa dimana aku nggak ada deh mikir santai, nggak ada deh omongan begitu tuh dianggap bercanda. Jadi pusing terus kayak beban gitu, jadi kayak mau ngapa-ngapain tuh kayak, "Ah, nggak mau, aku gendut, aku gini ya gitu tuh." Jadi begitu aku tuh. Tapi sekarang alhamdulillah ya, semoga kalian juga yang masih kayak aku waktu SMP dan SMK, pasti kalian bakal nemu tahap dimana kalian bisa berdamai dengan diri sendiri kayak aku yang sekarang gini ya. Kok seolah-olah jadi ngejadiin aku contoh ya? Ya enggak, pokoknya mungkin bakal ada suatu masa di mana kalian menjadi versi terbaik dari diri kalian. Aku yakin itu bakal ada ya. Kak share pengalaman diet? Oh nggak usah deh pengalaman diet ya, karena nanti aku share pengalaman diet ketika aku sudah berhasil dengan diet itu gitu. Sekarang berat badan aku segini gitu ya, 90 kiloan, tinggi cuma 150, nggak naik-naik, tapi berat badan naik terus gitu loh. Aku nggak mau share pengalaman diet, nanti aku share pengalaman diet mungkin ketika aku udah di 45 atau 50 kilo gitu ya. Aku kalau foto sering nggak pede karena kelihatan gendut banget. Kalau foto harus miring biar nggak kelihatan gendut. Kalau masalah foto, gimana ya, kalau aku pribadi mah emang kalau kalian lihat Instagram aku atau lihat Twitter aku, di situ tuh nggak ada foto yang kelihatan aku langsing gitu, karena ya memang aku tidak menutupi kegendutan aku gitu di foto. Jadi aku pengen orang tuh lihat kalau bisa nih seril dan sedetail mungkin kegendutan aku gitu. Jadi biar yang mungkin merasa gendut padahal gendutnya di bawah aku, ya jadi bisa termotivasi gitu. Oh ini nih si bocah nih, ngelihat foto aku misalnya, oh ini nih si bocah nih gendut banget aja dia pede gitu. Ya Allah, alhamdulillah ternyata ada orang yang lebih gendut dari aku. Ya kali aja gitu ya, ada orang yang ngelihat foto aku tiba-tiba termotivasi seperti itu kan, alhamdulillah gitu ya. Aku sering banget jadi bahan ketawaan teman-teman doang gara-gara gendut. Aku belum bisa apa nih, belum bisa sepede kakak gitu. Ya mudah-mudahan kamu bisa secepatnya merasa pede, intinya berdamai dengan diri kamu sendiri begitu ya. Jadi bahan ketawaan teman-teman doang. Eh, Kenapa bisa kamu jadi bahan ketawaan teman-teman kamu doang gitu? Aku nggak ngerti, tapi kadang ya aku suka banget nonton film SpongeBob. Terus ada masa, bukan ada masa, ada episode di mana si SpongeBob itu datang ke Krusty Krab habis dari rumah neneknya. Terus dia ke situ dicium kan pas udah mau pisah turun dari mobil nih, dari kapal, sama neneknya tuh dicium keningnya. Terus di sini ada bekas lipstick warna pink gitu. Aku ingat banget episode itu. Terus kayak dia diketawain seisi Krusty Krab kan. Terus si Squidward dia tuh bilang gini, "Hey," aku lupa kalimat, cuman kurang lebih eh, mereka itu tertawa karena kamu bukan bersama kamu. Nah, aku pribadi adalah orang yang rasanya, aku nggak tahu ya, aku nggak mau ngeklaim diri aku seperti itu, cuman aku kadang nggak bisa bedain mana orang yang ketawa
karena ngetawain aku, dan mana orang yang ketawa karena kita ketawa bareng ngetawain sesuatu hal yang lucu atau mungkin kebodohan aku atau kebodohan dia gitu. Gitu, ngerti kan? Gitu. Oke. 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 Suka dikatain kapan kurusnya gendut mulu, terus suka dipanggil ibu, agak susah nyari baju. Sebenarnya sekarang kan udah berkembang di zaman ya untuk nyari baju ukuran besar itu ya. Sekarang udah lebih gampang karena adanya online shop. Terus adanya banyak banget plus size influencer yang merekomendasikan beberapa toko yang bisa kita beli baju gede gitu ya. Jadi untuk agak susah nyari baju, mungkin kamu bisa mulai dengan follow plus size influencer. Di situ banyak dia nge-tag kayak di endorse gitu-gitu baju-baju gede gitu ya. Terus dikatain kapan kurusin dulu. Aku tuh seneng banget kalau ada perempuan nih ya, atau laki-laki. Kasusnya kalau perempuan nih, ada perempuan bilang ke aku gini, "Ih Lina, kamu gendut, kapan kurusnya?" Pasti aku suka banget di situ karena aku bakal balas gini, "Kalau misalnya aku langsing, nanti kamu kalah cantik." Gimana? Aku tuh nggak mau kelihatan lebih cantik daripada kamu gitu lah. Jadi aku mah pura-pura gendut aja. Aku tuh jadi gendut gini biar kamu kelihatan langsing begitu. Kamu seneng kan kalau kamu ada teman atau ada aku sebagai orang yang gendut ini, jadi kamu langsing kan begitu. Nah terus kalau ada laki-laki, "Ih Lina, kamu gendut banget, ih kapan sih kamu langsing? Coba kalau kamu langsing pasti cantik." Aku bilang gini, ketika aku gendut ya, ini bukan sombong atau apa, tapi karena aku mengambil hal ini atau omongan ini tuh sebagai sesuatu hal yang bercanda gitu kan, jadi aku jawabnya juga bercanda. Walau kadang ada beberapa sih, ada beberapa orang yang ada di lingkungan deket aku, terus kayak ketika aku bercanda dianggap serius, itu kayak kadang aku ngerasa itu nggak asik gitu loh. Kenapa kenapa aku bercanda terus kamu anggap serius, padahal kamu aja ngomong serius sok-sokan bilang bercanda gitu kan. Nah kalau ada laki-laki bilang gitu, aku bakal bilang, ketika aku sekarang gendut aja aku nggak memuja dan pengen banget tuh pacaran sama kamu dan dibilang cantik sama kamu, apalagi kalau aku kurus nanti kamu suka gimana, terus akunya nggak suka, terus kita jadi tidak berteman lagi, kumaha sok begitu. Itulah, kalau aku langsing nanti aku jadi cantik, aku bohai seksi, dan pokoknya gitar Spanyol aja lewat, nanti kamu suka terus aku nggak suka sama kamu, nanti kamu sakit hati terus kita jadi tidak berteman, kumaha sok. Mending aku gendut, kamu nggak suka, kamu ngomen, kamu ngeritik apa segala macam, tapi kita tetap enjoy dengan bercandaan ini gitu. Kak udah nggak nge-host di Masti. Waduh, ini mah pelanggan teh teh Edna ya. Ya aku waktu itu nge-host di Masti. Kenapa aku jawab ya? Padahal mungkin orang-orang yang penontonnya teh Edna nggak nonton ini juga ya. Pokoknya aku dulu pernah nge-host di kayak online shop. Online shop apa namanya? Online shop baju-baju gede gitu. Jadi itu tuh aku cuman seminggu doang ya, memang aku MC yang dipanggil cuman buat seminggu itu doang gitu. Oh iya, kalau mau Instagramnya Masti Staff underscore branded ya. Itu punya Teh Edna. Dibilang padahal belum nikah, badan kayak ibu-ibu anak dua, gimana nanti kalau udah nikah. Aku punya temen yang aku nggak tahu sih, setiap orang pasti punya kondisi badan yang berbeda memang ya. Tapi ada yang tadinya segendut aku gitu, terus pas dia udah nikah dia jadi kurus. Ada nggak sih teman kalian yang kayak gitu? Kalau aku kena body shaming karena aku item kak, dari dulu SD selalu dibully paling paling sakit. Ada yang bilang gini, bilang apa? Ini ada lanjutannya. Lah nggak ada. Lah kok nggak ada? Nih gitu ya pokoknya. Tapi kan sekarang tuh kayak kemarin tuh kan Tara Basro lagi mengkampanyekan gitu kan, maksudnya gimana ya maksudnya? Iya kan, kalau nggak salah Tara Basro tuh eh, mengkampanyekan kayak self love gitu kan. Ya di Indonesia aja kayak kita lihat banyak banget orang yang punya kulit eksotis ya. Aku bilang itu eksotis ya, nggak hitam gitu. Eksotis itu justru cantik karena yang penting menurut aku tuh yang penting punya kulit atau punya badan atau ya entah itu warna kulitnya kayak gimana dan di tone yang mana ya, tapi kalau bersih itu bakal jadi nilai plus gitu.
Intinya percaya diri sih, balik lagi. Kayak aku lupa siapa namanya ya, cuman si kakak ini dia tuh kayak beauty, aku nggak tahu dia YouTubers atau konten kreator di Instagram ya, cuman dia tuh si kakak ini aku lupa namanya, tapi aku follow, tapi aku lupa gimana ya. Jadi si kakak ini tuh kayak dulu jerawatan parah banget. Nah, makanya di wajahnya itu kayak ada bekas bopeng gitu banyak, dan itu sangat amat jelas banget kelihatan. Tapi dia percaya diri, jadi kayak kelihatannya menurut aku tuh kayak jadi nilai plus, dan dia cantik banget gitu loh. Luar biasa. Yang penting sih percaya diri. Balik lagi, percaya diri itu penting. Sering banget karena body shaming sama orang dan sama nyokap karena mukaku jerawatan. Nah, ini yang jerawatan ini ya. Kalian kayaknya aduh, nanti deh aku lupa, tapi nanti aku bakal, entah aku cantumin namanya atau entah aku cantumin profile Instagramnya di sini nih, sekitar sini, biar pamer kutek ya, sekitar sini. Jadi si kakak ini tuh kayak jerawatan parah banget, tapi si jerawatnya sekarang udah hilang sisanya. Jadi tapi bopeng tekstur bopengnya gitu masih ada. Kayaknya buat teman-teman yang punya masalah kulit berjerawat, bisa banget menjadikan kakak ini nih motivasi buat kalian. Jadi kayak, oh ya udahlah, itu tuh bukan sesuatu hal yang ngekat kehidupan kalian gitu loh. Teman cewekku pernah bilang ke aku nggak mau nanti seperti kamu. Kalau misalnya dia nggak, emang gak minta saran ya, cuman aku memposisikan diri aku ketika ada temen cewek aku yang bilang, aku nggak mau nanti seperti kamu, aku bakal bilang, ya emang kamu pikir aku mau kayak kamu? Sempurna banget Anda. Tapi dalam konteks bercanda ya. Ya walau kadang orang menganggapnya serius gitu ya, tapi udahlah ya. Kenapa ya Kak suka nggak pede gitu kalau diajak main sama cowok? Aku nggak tahu deh, cuman aku mungkin, tapi masa sih aku nggak tahu malu. Intinya ya kalau main mah main aja sih. Tapi kecuali ya, aku ngerasa kayak kecuali kamu berharap lebih sama laki-laki itu, makanya kamu jadi nggak percaya diri gitu. Padahal kalau kamu biasa aja dan nggak suka atau nggak berharap lebih mah santai aja kan, kayak main sama teman-teman biasa. Gendut itu kadang unik sih, suka kesel kalau diledek, suka seneng juga, kayak hai dude. Iya, jadi kadang, jadi si teteh yang nanya ini kadang apa namanya, kesel kalau ada yang ngeledekin. Cuman kalau ada yang bilang hai dude, dia seneng gitu. Wow, luar biasa ya. Padahal ya udah seneng aja sih. Mungkin eh, ledekan mereka itu sama kayak sapaan kesayangan atau kegiatan kesayangan, kayak ya sama kayak manggil hai dude ke kamu gitu. Pernah sama temen sekelas, hah? But aku gemuk bukan karena aku pengen I have to chemo. Kesel sih, tapi yang gimana lagi. Semoga kamu sehat ya. Dan ya udahlah ya, orang-orang kayak gitu toh, kayak aku kadang suka mikir gini loh, sebenarnya dulu kan suka ada tuh kayak kalau lagi Ramadan gitu kan, kalau lagi bulan puasa atau aku gimana ya, atau aku salah ngomong ya, pokoknya biasanya dulu tuh ada kayak ketika ada cerita yang bapak anak sama keledai, yang itu ya perkara dinaikin, bapaknya yang naik atau anaknya yang naik, keledainya yang gak dinaikin gitu kan, itu kan selalu salah ya, padahal kondisinya beda-beda kan. Ya menurut aku kalau secantik dan sebody goals apapun kamu, ya bakal selalu ada yang ngomongin mah. Misalnya kayak Anya Geraldine aja, cantik banget kan. Maksudnya Anya Geraldine punya muka yang cantik banget, terus badannya tinggi ya, bisa dibilang body goals gitu ya. Ya aku yakin dia juga ada lah orang yang ngeritik mah. Udah pasti itu mah. Oke, udah 20 menit kurang lebih. Jadi ya udah. Berarti ini Instagram aja bakal kepotong jadi beberapa bagian ya, nggak cuma 2 ternyata. Ya gimana lah ya, karena limitnya di 20 menitan gitu. Jadi
Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya, karena ini bakal dilanjutin lagi sampai habis ya. Karena aku udah bilang tuh di video yang aku posting di Twitter dan Instagram itu, aku bakal jawabin atau aku kasih respon ke semua yang berpartisipasi cerita di video itu gitu. Jadi aku bakal selesaiin ini. Jadi Instagram nanti aku selesaikan baru masuk ke Twitter. Jadi beberapa episode ini mungkin bakal di Instagram dulu, nanti baru ke Twitter. Begitu, oke? Terima kasih yang sudah menonton. Kalau misalkan kalian suka nonton ini, ya tunggu aja next bakal ada video ini lagi, karena aku bakal lanjutin lagi. Begitu. Oke? Terima kasih semuanya. Dadah.